Dua petinju pemegang gelar juara dari dua badan tinju dunia yang berbeda akan tampil untuk memperlihatkan kehebatan mereka di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Siapakah di antara kedua petinju yang akan tampil sebagai petinju tangguh dengan memenangkan pertandingan itu masih tanda tanya. Sebelum Elias Pikal merebut gelar juara dunia kelas bantam junior dari juara bertahan Yudo Chun bulan Mei tahun 1985, banyak pengamat maupun masyarakat penggemar tinju di Indonesia meragukan kemampuan petinju kudal asal Saparua itu. Apalagi setelah televisi Republik Indonesia menyiarkan rekaman pertandingan Yudo Chun melawan penantangnya. Untuk pertama kali, pemegang sabuk juara kelas bantam junior Federasi Tinju Internasional atau IBF, Elias Pikal, akan menghadapi juara dunia kelas super terbang versi Dewan Tinju Dunia atau WBA. Pada tubuh Eli lebih besar. Pertemuan dua juara dengan latar belakang dua badan tinju dunia yang berbeda sangat menarik untuk ditonton. Melihat penampilan terakhir Pikal melawan Cesar Polanco dari Republik Dominika, serta ketika Pikal berhadapan dengan petinju Republik Korea lainnya, Dong Chon Lee, Pikal masih memiliki pukulan tangan kirinya yang mematikan. Petinju pujaan seluruh masyarakat Indonesia ini sudah mempersiapkan diri dengan menjalani latihan-latihan berat menjelang pertandingan yang tersisa 12 hari lagi. Dalam usianya 27 tahun, Elias Pikal memiliki rekod bertanding 15 kali. 8 kali diantaranya menang KO, 1 kali menang TKO, 4 kali menang angka, dan 2 kali kalah angka. Eli mampu. Peraturan di WBA yang mengharuskan pertandingan perebutan gelar berlangsung dalam 15 ronde. Selama sisa pertandingannya, Eli terus melakukan sparring mencapai 100 ronde. Disiplin kuat serta tekad Eli yang besar, seperti ketika ia merebut gelar juara dari tangan petinju Korea Selatan, menjadi modal besar untuk memenuhi ambisinya merebut gelar juara dari tangan Galaxy. Pada ronde terakhir ini, di ambang usianya yang mendekati 30 tahun, jerih payah Eli selama ini memberikan gambaran masa depan yang lebih cerah. Melatar belakangi faktor usia inilah, Eli siap menerima bayaran $60.000 Amerika Serikat atau sekitar 100 juta rupiah. Sekalipun gelar yang disandangnya terancam copot oleh IBF. Sebaliknya, Galaxy menerima bayaran 2 kali lebih besar dari yang diterima Pikal. Tadi masuk ke bagian muka Lee Dong Chun. Jab kanan Ali sekarang rajin menghujam di bagian muka daripada Dong Chun. Jab kiri namun dapat elakkan yang baik oleh Dong Chun. Promotor Kurnia Kartamuhari yang mempertemukan kedua petinju ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan terhadap dua badan tinju dunia tersebut. Abraham Pacheco dari Honolulu. Dan menurut promotor ini, persiapan pertarungan kedua petinju tidak ada masalah lagi. Saat terakhir kedua petinju melakukan pertarungan. Disinilah pukulan yang keras dari Elias Pikal tadi, dan upaya terakhir daripada Lee Dong Chun adalah merundukkan bagian tubuhnya, menahan sakit yang keras setelah menerima pukulan dari Elias Pikal. Naik di atas ring ini bukan sebagai penantang Galaxy, tapi dia juara. Ya, jadi kalau dia menantang Galaxy, statusnya yang menantang itu di bawah yang ditantang. Dan Pikal itu juara kok, terlepas dari versi yang berbeda, tapi dia juara. Jadi dia naik ke atas ring. Saya juara dan kau juara, kita jumpa. Bagaimana dia menyiapkan mental yang prepare menghadapi juara. Jadi dia mesti menganggap diri, menundukkan diri. Saya champion, I am champion. Iya toh. Bukan saya di bawah Galaxy, tidak. Indonesia 160 juta. Boleh dia indolanya Thailand, tapi kita juga idola dari 160 juta. ถึงแม้ว่าการชกคู่นี้จะน็อกลงไปแต่ว่า Kausai Galaxy dengan julukan Raja KO memiliki pukulan tangan kiri dan kanan yang sama keras serta daya tahan fisik yang sangat kuat. Kita ketahui Galaxy yang berlindung di bawah Badan Tinju Dunia WBA ini merupakan salah satu organisasi tinju dunia pertama dan tertua yang ada sekarang ini. Hanya petinju-petinju dengan reputasi mengagumkan saja dapat masuk ke dalam badan ini. Untuk itu, WBA saat ini masih tetap memegang rekor tertinggi dalam hal pembayaran.
Menghadapi pertarungan antar dua juara dunia tersebut, seperti biasanya, ramalan dan pendapat masyarakat pengamat tinju di Indonesia kembali meragukan kemampuan Eddie untuk dapat memenangkan pertandingan melawan Kausai Galaxy. Boy Bolang, promotor jeli yang mengangkat Elias Pikal menjadi juara dunia, berpendapat di atas kertas peluang Eli memenangkan pertandingan itu sangat tipis. Namun ia mengatakan sesuatu dapat saja terjadi di atas ring. Menurut Boy Bolang, kemenangan Eli dapat saja terjadi jika Galaxy tidak berada dalam kondisi puncak, sedang Eli memiliki kondisi prima. Dalam pertandingan perebutan gelar antara Galaxy melawan Rafael Orono, Galaxy telah memperlihatkan kemampuannya di atas ring. Namun kita juga masih ingat tentang pertandingan Marvin Hagler melawan Thomas Hearns. Hearns sebenarnya lebih unggul dengan pukulan kanannya yang keras dan mematikan. Namun strategi Angelo Dandi, pelatih Hagler, dengan taktik menahan pukulan kanan Hearns yang keras, akhirnya menggoyahkan Hearns. Pada saat sedang goyah itulah Hagler bangkit untuk seterusnya menang knockout. Taktik seperti ini juga digunakan Polanco ketika meredam pukulan tangan kiri Eli yang maut dan merebut gelar juara bantam junior IBF untuk sementara. Menghadapi pertandingan 15 ronde itu, pelatih Elias Pikal Hairus Sahel meningkatkan persiapan petinjunya jauh lebih baik ketika Eli mempertahankan gelar melawan petinju Korea Selatan Dong Chong Lee. Hal ini terlihat dari kemauan Eli yang keras untuk melakukan latihan. Motivasi Eli saat ini benar-benar tinggi ya. Dengan dia kita kemukakan bahwa dia berhadapan dengan Galaxy. Semangat untuk berlatih itu betul-betul tinggi sekali. Itu satu motivasi yang betul-betul saya banggakan. Atas kami dengar-dengar bahwa nanti dia akan punya sparring si Dodi Penalosa. Bagaimana? Memang itu saya harapkan, tapi buktinya sampai sekarang mereka belum ada. Tapi saya kira mudah-mudahan dari Safari datang nanti secepat mungkin mereka ada. Dan memang itu saya harapkan ya sekali. Lantas persiapan Eli sendiri dalam menghadapi kejuaraan ini apakah ada peningkatan dibanding persiapan dia merebut gelar tahun lalu? Saya kira ya, dalam hal persiapan Eli kita perlu pemolesan ya. Mungkin powernya kurang kita tambahkan, terutama dalam segi fisik ya. Kita tahu bahwa WBA ini ada 15 round ya. Otomatis kita siapkan Eli itu betul full dalam 15 round ya. Dalam hal segala persiapan. Dan masalah persiapan Eli dengan sparring partner, saya kira untuk saat ini kita selalu terapkan dia dengan sparring partner yang bertipe kidal di tempat kita juga maupun dibantu dengan sasana lain. Saya kira itu. Sampai sekarang sudah berapa ronde misalnya dalam setiap latihan Eli? Untuk sampai sekarang sekitar pertengahan dan mencapai kira-kira 20 hari lagi ini kami selesaikan akan sekitar 100 lebih. Dari pengalaman-pengalaman Elias Pikal mempertahankan sabuk juaranya, pertandingan ini adalah yang paling keras. Eli sendiri menyadari hal itu, sehingga pola latihan dari pelatihnya dilalap habis tanpa mengeluh. Dodi Penalosa yang diharapkan menjadi sparring partner Eli menjelang pertandingan tersebut, ternyata sampai saat ini belum ada kabar beritanya. Sehingga hari-hari persiapan Eli dilakukan dengan melawan petinju-petinju kidal dari berbagai sasana yang ada. Melihat petinju lugu dari Saparua yang tidak banyak berbicara ini, ternyata menghadapi pertandingan ini, ia lebih banyak mengeluarkan komentar. Saya memang sudah biarpun belum nonton di video, tapi saya sudah nonton di dia punya daerah. Tapi waktu itu dia main sama Orono, saya sudah nonton dia. Nonton juga ya? Lantas menurut Eli, Galaxy punya keistimewaan apa menurut Eli? Eli ya, nonton kan? Nanti kita lihat aja keadaannya. Kelemahan-kelemahannya Galaxy itu nanti kita atur di atas ring, asal kita lihat permainan dulu, baru kita bisa sesuai dia punya, nanti baru kita sit dia di ring, kalau jatuh atau tidak jatuh terserah kita lihat permainannya Galaxy dulu. Jadi Eli punya tekad bagaimana? Kalau punya tekad, saya tuh ya kita tahu nih
dia kadang dari awal-awal itu kalau kita mau kasih tahu dari mana atau ke mana kita belum tahu. Kita lihat aja di ring aja lah. Pokoknya kita siap di ring, nanti lihat dia jatuh atau saya jatuh. Pokoknya kita sudah persiapan untuk menang. Tentang persiapan pertarungan kedua petinju itu masih tetap dipertanyakan oleh banyak kalangan. Promotor Kurnia Kartamuhari dalam penjelasannya sekitar pertandingan itu tetap membela bahwa gelar Eli tidak akan dicopot seandainya ia kalah dari Galaksi. WBA sudah mengkonfirm pertandingan ini, sudah menyetujui pertandingan ini. Bahkan mereka sudah menentukan siapa instruktur pertandingannya, siapa wasitnya, dan wasit ini kebetulan kita dapat wasit yang keras, yang baik ya, Ken Morita, yang pernah saya beritakan di surat kabar. Keputusan terbaik sudah diambil Pikal dengan kubunya. Kita berharap agar pertandingan itu berjalan sesuai peraturan yang berlaku tanpa merugikan petinju pujaan bangsa Indonesia ini.